Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila wali walidina wa ila mu'allimana wa li jami'i hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala khairi mulki nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni musiran min amri. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas atau misi kita hidup di dunia, yakni meneruskan ibadah kepadanya dengan menjalankan salat subuh. Dan alhamdulillah kita lakukan salat ini dengan berjamaah. Juga kita teruskan dengan baca doa, baca wirid, dan kita teruskan pula dengan kaji kitab fikih at-tatim. Itu semua kita lakukan dengan satu harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang sudah tanggal 10 bulan Sya'ban. Jadi Ramadan tidak lebih dari 3 minggu, kurang 20 hari. Kalau isi bulan Sya'ban ini nanti 29, berarti insya Allah hari Sabtu, insya Allah hari Sabtu tanggal 1 bulan April itu sudah masuk Ramadan. Kalau isinya nanti 30 Sya'ban ini, maka hari Ahad kemungkinan sudah masuki bulan Ramadan. Oleh karena itu kita yang sudah diberi oleh Allah kesempatan, mudah-mudahan diberi kesempatan mendapati bulan Sya'ban ini, dilanjutkan diberi kesempatan untuk mendapati bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena bukan satu jaminan. Kalau sekarang kita masih bisa seperti ini, kemudian nanti bisa mendapati bulan Ramadan. Bukan satu jaminan. Yang tadi malam dibacakan doa di masjid itu kakaknya Bukalamun itu sehat walafiat. Kemudian pulang malam mau sahur, nyalakan LPG itu, ternyata LPG-nya meledak, kemudian terbakar, bawa ke rumah sakit, tidak tertolong. Padahal anaknya dokter, karena banyak kenalan, 10 dokter dikumpulkan bagaimana supaya orang tuanya selamat. Tapi Allah berkehendak lain, Allah mengambil beliau. Ini satu bukti bahwa umur itu yang memiliki Allah. Kita tidak bisa berbuat apapun dengan umur kita. Kalau saya ngasih semangat teman-teman itu yang
sudah waktunya nikah, kemudian enggak nikah. Ketika saya tanya, alasannya macam-macam. Enek sing jarene belum mapan, enek sing macam-macam. Nah, ketika sudah ada yang mapan katanya, oh belum siap. Saya lanjutkan keyakinan untuk maju ke hidup keluarga itu saya lanjutkan, saya sampaikan. Siapa yang bisa memberi siap orang? Siapa yang bisa memberi mampu orang itu? Jadi siapapun tidak bisa, karena hakikatnya Allah. Itu hakikatnya Allah yang bisa memberi kemampuan kepada kita, itu bukan kita. Itu karena semakin banyak usia itu pertimbangannya semakin banyak, tambah macam-macam, tambah kita bawa. Padahal kita ini mengedipkan mata saja, kalau tidak atas pertolongan Allah ya nggak bisa. Gitu. Kita tidur, kalau Allah tidak menidurkan kita nggak bisa. Gitu. Makanya ibu-ibu uru-uru anak kok gak turu-turu sih, karena yang berhak menidurkan hakikatnya adalah Allah. Seperti itu. Makanya kita harus ingat hadisnya Nabi itu yang sering saya baca. Rasulullah kalau berkata itu, berdoa itu, Allahumma la takilni amri ila nafsi. Ya Allah, jangan kau serahkan urusan saya kepada saya. Urusan kita sendiri gitu loh. Itu Rasulullah minta, jangan kau serahkan urusan saya ini kepada saya. Ngoten niku mburine ditambahi walau tarfat ain. Oleh Nabi ditambah walau tarfat ain, walaupun hanya sekejap ya. Itu Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak mampu ngurus diri kita, enggak mampu. Secara akal maunya kita bisa mampu. Tapi hakikatnya Allah. Kita menjalankan kaki dari rumah ke sini. Ini seakan-akan kita. Aku sehat sudah. Tapi hakikatnya itu Allah. Makanya kita tetap berdoa. Mudah-mudahan diberi oleh Allah kesempatan untuk mendapati bulan Ramadan. Itu para sahabat itu diajari oleh Nabi. Kalau kamu di sore hari, jangan banyak berharap kamu masih hidup di pagi hari di sini. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan banyak harap kamu masih mendapati sore hari. Itulah kenapa para sahabat itu kalau mendapat ilmu, kalau ngaji dengan Rasulullah itu tidak banyak berpikir banyak, tidak banyak berpikir panjang. Itu makanya Abu Bakar kalau ada kesempatan sedekah, piroai saya serahkan. Kenapa? Karena saya hakikatnya harta saya adalah apa yang saya infakkan. Harta saya adalah apa yang saya infakkan. Itu para sahabat. Makanya masjid ini adalah, kalau kata guru saya, kalau kamu punya masjid, punya tempat untuk ibadah, itu berbahagialah. Karena hakikatnya masjidmu itu adalah jembatan bagi kamu untuk menuju surga Allah. Itu jembatan bagi kamu, kesempatan bagi kamu untuk menuju surga Allah. Banyak orang-orang seperti ada masjid di dekatnya Marina, itu masjid gubernur. Itu banyak jamaah yang tidak bisa berinfak di sana. Kenapa? Karena kebutuhan masjid itu ditanggung 1-2 orang. Jadi kalau mau infak itu susah. Saya buka ada pengharapan seperti di sini itu tidak ada. Seperti di sini kesempatan untuk ibadah, untuk infak, untuk sedekah itu tidak ada. Kenapa? Karena di sana sudah ada yang nanggung. Itu kalau jamaahnya enak untuk kunuis
itu sebenarnya tertipu. Tidak ada kesempatan baginya untuk menambah ibadah ke sana, untuk berjuang di sana. Tentu ini diomongkan nanti sebelum Ramadan ada roan, ada kerja bakti untuk persiapan menghadapi Ramadan. Itu bagus. Kenapa? Karena ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama mencari surga Allah. Kalau di masing-masing tidak ada kesempatan kerja bakti, tidak ada. Karena apa? Sudah mengerjakan orang dibayar, dan itu yang nanggung hanya 1-2 orang. Lah itu sebenarnya di masjid kita ini adakah satu kesempatan bagi kita. Kata guru saya itu tadi, kalau kamu punya masjid, berbahagialah, karena masjid itu adalah jembatan emas bagi kamu untuk bisa menuju pada Allah. Itu makanya kalau di dalam bab zakat itu ada orang yang berhak diberi zakat nanti yang kita kaji. Tadi malam saya baca dalam fikih sunnah itu ada penjelasan panjang. Itu kalau sekarang nunggu kesempatan membayar zakat untuk sabilillah, ya nggak akan ketemu. Karena sabilillah di sana yang hakiki itu adalah untuk peperangan. Itu diberikan kepada tentara yang berjuang, itu yang berjuang tidak dapat gaji resmi dari pemerintah. Itu kan tidak akan ketemu itu. Oleh karena itu para ulama, ada sebagian ulama yang menyebutkan sabilillah itu adalah sabilil khair, jalan kebaikan. Makanya seperti Profesor Zahro itu termasuk ulama-ulama yang kontemporer seperti itu. Sabilillah di situ dimaknakan dengan sabilil khair. Yusuf Qaradawi itu ulama kontemporer, itu mengartikan sabilillah itu sabilil khair, jalan kebaikan. Andaikan zakat diberikan untuk perbaikan kampung, perbaikan jalan, diperbolehkan kan? Itu yang dibuat contoh di dalam fikih sunnah itu ada zakat digunakan untuk memberi kafan bagi jenazah, itu boleh. Kenapa? Itu sabilil khair. Itu sabilil khair. Makanya ada yang membolehkan kalau renovasi masjid kemudian saya titip zakat, apa boleh? Itu kalau diartikan sabilillah di sana ke sabilil khair, tidak boleh. Itu. Nah, sementara ulama-ulama yang salaf sabilillah ya peperangan. Gitu. Bagaimana? Ya terserah kita. Kalau sekarang nanti sabilillah untuk peperangan ya gak ketemu. Nang Ukraina, nang Rusia itu istilah itu sabilillah itu. Makanya bismillahirrahmanirrahim, kita mempunyai wahana untuk menambah pendekatan diri kita kepada Allah yang namanya masjid. Kita secara badaniah bisa melangkahkan kaki kita ke sini, itu bisa sholat di sini. Itu kalau perlu oh kok lampu nih cik burung nyalakan itu tanpa ada tanpa ada perasaan, nah bisa are-are itu tidak ada itu mahmahnya. Kemarin ketika asar saya mau pas ini bunyi saya mau jalan, ini ada jamaah itu mau azan, itu namanya ada niatan dari diri, aku tak azan. Untuk apa? Kalau memang ikhlas dalam hatinya itu. Kenapa? Karena ini kesempatan saya untuk ibadah. Itu. Kalau saya sampaikan kepada teman-teman, daripada ngimami yang jaminannya surga belum, tidak ada di sana dari hadis Nabi, tidak ada. Itu lebih baik muadzin. Kenapa? Muadzin jelas. Muadzin disampaikan adzan kok sing teko wong 10 dia dapat pahala dari sholat dan pahala dari orang 10 yang ikut sholat itu. Apalagi yang kalau ikut jamaah itu hanya banyak dan seterusnya, banyak keistimewaannya. Oleh karena itu mari sekali lagi kita yang diberi oleh Allah kesempatan usia
diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal. Mari kita terus tingkatkan, karena usia yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sangat misterius. Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa beribadah seperti ini. Pak RW almarhum Bapak Haji Agus Peno juga tidak kita sangka menghadap Allah terlebih dahulu, dan banyak-banyak lagi jamaah kita yang lain. Itu artinya usia itu sangat misterius, tidak ada yang tahu siapa kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali ngaji kita dengan berdoa, dengan senandung Al-Quran. Mudah-mudahan diberi bimbingan oleh Allah kita dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, ini mumpung ingat saya sampaikan, kalau sekarang tanggal 10 Syaban dengan yang puasa tengah bulan, insya Allah nanti jatuh pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya, dan Rabu, Kamis, dan Jumat. Jumat boleh berpuasa sunnah karena digabung dengan hari Kamis. Ya, dan Jumat itu kalau puasa sendiri, tidak ada gandengan dengan Kamis dan Sabtu, itu makruh. Itu. Kenapa? Karena Jumat itu hari yang mulia, diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Makanya di hari Jumat itu ada tambahan, kita diperintahkan membaca sujud ayat, sujud tilawah itu. Nah, itu supaya apa? Supaya tambah ibadah kita, tambah dengan sujud. Itu satu penambahan. Jangan masih ingat kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kalau hari Jumat rata-rata ada tambahan sujud. Entah surah apa yang dibaca, tapi ada tambahan. Di hari Jumat itu ada tambahan untuk sujud. Itu makanya hari Jumat itu karena perintah banyak ibadah, itu kalau puasa hanya hari Jumat saja makruh. Kecuali kalau sudah diniatkan puasa Daud. Kalau sudah diniatkan aku puasa Daud. Kalau puasa Daud kan Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, kan gitu. Nanti muter itu. Nah, seperti itu boleh, tidak apa-apa, karena memang niatnya puasanya jenisnya seperti itu. Jadi hari putih nanti atau ayyamul bid jatuh pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Apalagi ini bulan Sya'ban. Saya tadi malam sempat buka kitab ini. Saya ini fotokopi punya kakak ipar. Beliau itu punya bimbingan haji. Beliau dapat kitab ini dari Masjidil Haram, dari Mekah. Ini ditulis oleh Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi yang mutawaffa itu meninggal sanah pada tahun 458 Hijriah, berarti hampir 1000 tahun yang lalu kitab ini ditulis. Dan uniknya, bagusnya kitab ini ditulis berikut dengan sanadnya. Sanad itu rentetan perawi hadis, niku namanya sanad. Jadi saya diajar guru saya diajar gurunya diajar gurunya, dan seterusnya sampai nyambung ke Nabi. Itu namanya sanad. Kalau yang jenengan beli di toko-toko itu jarang ya disebutkan sanadnya itu.
langsung hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim, dan seperti itu. Itu namanya perawinya atau sanadnya tidak disebutkan lengkap. Itu. Kalau hadis Bukhari Muslim yang asli yang belum terjemah, dan yang saya sebut aslinya asli. maaf. Ini karena hadis Bukhari Muslim atau kitab tafsir banyak seperti Ibnu Katsir atau tafsir Ibnu Abbas itu bahkan yang asli terkadang yang ada di Indonesia. Jadi ada kisah sedikit ini. Tahun 1925 yang sudah jenengan ketahui, Mekah itu yang asalnya dikuasai oleh Bani Umayyah, Bani sejak Rasulullah itu kemudian diserahkan pada Khulafaur Rasyidun kan terus ketika 1925 itu kemudian bentuk pemerintahnya berubah menjadi kerajaan. Makanya raja Arab itu baru raja kelima yang disampaikan Ustaz siapa? Yai Mukarram itu kemarin singkatnya dengan itu baru raja kelima. Karena kerajaan Arab itu baru tahun 1925 itu. Dan yang berkuasa waktu itu pahamnya paham Wahabi. Waktu itu yang masih di sana ulama-ulama Indonesia yang di sana, ulama Nun Sewu, ulama Indonesia di sana itu bukan ulama kecil, ulama hebat. Kalau boleh kita samakan seperti Abdurrahman Sudes. Coba Imam Nawawi Banten yang kitabnya banyak yang ditulis itu jadi imam Haromen, imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kemudian Minangkabau, Turmusi yang kalau jenengan baca kitab ada namanya yang pengarangnya Turmusi itu aslinya Termas. Itu jadi ulama besar di sana. Tapi begitu Mekah dikuasai Wahabi, kerajaan, itu langsung kitab-kitab yang mereka punya itu dibawa ke Indonesia. Kitab yang ada di sana sudah banyak yang dirubah oleh Wahabi. Sudah banyak yang cetakannya itu dirubah. Nun Sewu Wahabi itu ya seperti itu. Nah, makanya Rasulullah dalam hadisnya itu sampai mengatakan mangkadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani membohongkan apa yang saya sampaikan, siap-siaplah tempatnya neraka. Itu ulama-ulama yang nuruti nafsunya sampai berani merubah hadis Nabi, berani mengubah kitab-kitab agama. Jadi mungkin kitab-kitab yang asli itu tidak ada di sana. Banyak yang asli itu malah dibawa ke Indonesia oleh ulama-ulama Indonesia yang dulu ngaji di sana. Gitu. Makanya kalau Nun Sewu ada orang yang lulusan LC, kalau jenengan pernah dengar atau saya punya bukunya itu kata Mas Ustadz Abdus Samad. Kalau lulusan LC, kalau yang dibaca di sana itu buku-bukunya Wahabi, ya jadi Wahabi. Atau buku-bukunya Syiah jadi Syiah. Kalau yang di sana yang dibaca buku Sunni, ya Sunni. Makanya lulusan LC datang ke Indonesia macam-macam. Enek sing tetap dengan pahamnya Sunni, ada yang Wahabi, yang sekarang disebut aliran keras, yang kalau di Indonesia lebih jelasnya itu disebut aliran sesat itu bahaya. Makanya insya Allah di masjid kita besok tanggal 20 Ahad depan itu Paseban Agung yang biasanya sholawat itu karena masih istilahnya belum dapat izin, memberi izin juga nggak berani, akhirnya Paseban itu mengadakan pengajian tapi tidak dengan sebesar yang biasanya diikuti oleh ratusan, itu enggak, hanya masjid-masjid, rata-rata satu masjid 2 takmir, itu mewakili Rungkut, Gunung Anyar dan Tenggilis, itu ada dikumpulkan itu untuk ngaji.
Agar apa? Tidak sampai dimasuki di masjid itu oleh paham-paham yang radikal, yang bahaya. Itu. Nah, saya kembalikan di sana. Jadi banyak kitab-kitab yang asli itu bahkan di Indonesia. Makanya ada orang Indonesia yang tidak usah dapat gelar LC, tapi kalau ngajinya beneran, ya pinter temenan. Pinter temenan, ngalah masing LC. Itu yang harus diketahui. Jadi nggak harus kita silau dengan LC. Itu bagaimana? Yang dikaji sama, itu hanya di sana kudu bahasa Arab. Itu kalau di sana masuk sana tesnya minimal hafal Al-Quran 2-3 juz seperti itu. Kalau masuk ke sana itu rata-rata seperti itu persyaratan. Kalau di Indonesia yang ngajinya bagus. Kalau yang jenengan biasanya Gus Baha itu Indonesia murni nih. Jadi gelar akademika tidak dia miliki dari pesantren, tapi karena ngajinya temenan, sanadnya jelas, gurunya Mbah Maimun punya guru, terus nyambung ke Rasulullah seperti itu, maka ya mampu dan benar diakui bahkan oleh internasional. Itu sekarang lembaga Lajnah Al-Quran untuk menterjemah Al-Quran, itu salah satu penasehatnya itu adalah Gus Baha. Jadi sudah masih muda, itu seusia ya kelahiran 70. Itu sudah sekelas dengan Quraisy. Itu sudah sekelas itu. Karena apa? Karena memang belajar juga dan mampu. Hafal Al-Quran dulu, kemudian tafsir Al-Quran beliau kuasai, hadis Bukhari Muslim dia hafal, itu menjadikan wawasannya jadi luas. Ada. Ini saya punya kitab. Saya fotokopi karena beliau bilang, niku sampean fotokopi mawon nggih gak ono tunggali. Itu yang menyebutkan sabda. Ini walaupun yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Mukarram itu, hadis itu disebut sahih dan tidaknya itu bukan karena matannya, isi hadisnya bukan, tapi rata-rata karena perawinya yang membawa hadis itu. Sing perawi ini gelek bujukan, itu kemudian hadisnya menurun. Akhirnya karena banyak bohong sehingga menurun menjadi hadis dhaif. Kalau matannya, isi hadisnya sama. Nyata. Ada yang menyebutkan ini, saya bacakan satu saja. Ini ada hadis seperti ini, contoh apa? Contoh sanad seperti ini. Hadasannya telah memberitahu kepada saya siapa? Abu Muhammad Ubaidillah bin Yusuf al-Aswihani. Kemudian Qola berkata, Amba ana telah menceritakan kepada saya sopo Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Firos al-Maliki. Itu hadasana. Orang itu Abu Ishaq itu menceritakan, hadasannya telah menceritakan, dia dapat cerita dari Muhammad bin Ali bin Zaid as-Sa'i. Kemudian Qola dia berkata, hadasana telah menceritakan pada saya Hasan bin Ali. Qola hadasana Abdur Razak telah menceritakan pada saya Abdur Razak. Qola telah menceritakan kepada saya akhbarna, telah memberi kabar kepada saya Ibnu Abi Sobro an Ibrahim, dari Ibrahim bin Muhammad an Muawiyah, dari Muawiyah an Abdullah bin Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far an abihi, dari bapaknya an Ali bin Abi Thalib, dari Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Ini namanya sanad. Ini hanya segini, kenapa? Karena kitab ini ditulisnya tahun 458. Itu dari gurunya, ini gurunya sekian banyak. Gitu. Makanya Bukhari juga begitu, ada sanadnya. Kalau jenengan, saya punya kitab Bukhari yang belum terjemahan, ngaji langsung dari Yai Samsuri Badawi. Yai Samsuri Badawi itu muridnya Yai Hasyim. Itu seperti itu. Kalau dibuat sanad, saya ngaji dari Yai Samsuri, Yai Samsuri ngaji dari gurunya. Itu namanya sanad. Ngerti? Itu namanya sanad. Nah, ini sanadnya hanya sampai di situ.
beberapa orang. Itu para non sewu seperti Bukhari, seperti yang menulis ini, hafal hadis itu bukan hanya matannya, bukan hanya isinya, tapi hafal hadis itu saksanate pisan. Padahal gurune kuwata. Tadi saya dapat hasil dari ini, dari ini, dari ini. Kalau yang ini itu dari ini, dari ini. Alangkah hebatnya, alangkah cerdasnya mereka. Alangkah cerdasnya. Hafal hadis itu bukan hanya mata, tapi saksanate bisa. Lani jenengan gak usah ngomong. Menawi kados Gus Muafiq tak cerita iki dari ini, dari ini, dari ini. Gak usah ngomong. Apalagi jenengan pirsa Yai Jamaluddin Ahmad. Itu gurunya Yai Mukarrom. Saya ngaji juga sama Yai Jamaluddin Ahmad ketika di Jombang di Tambak Beras. Yang sekitar 2 minggu yang lalu saya tuh Yai Jamaluddin Ahmad itu saya ke makamnya. Saya enak jalannya dari Tambak Beras langsung masuk langsung Pondok Muhyiddin. Itu bumi permai pondoknya beliau. Itu enak makamnya, gampang. Yai Jamaluddin Ahmad itu hafalannya dari sanad-sanad. Karena apa? Karena diberi oleh Allah kemampuan untuk itu. Ini hadisnya saya baca. Yang satu hadisnya begini. Ini yang dari Mu'ad bin Jabal, ane Nabi dari Nabi kola. Ya toliu nampak sapa Allah tabaraka wa taala ila khalqihi pada makhluknya. Allah akan melihat makhluknya fi lailatin nisfi min Sya'ban, dari malam pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru, maka Allah akan mengampuni li jami'i khalqihi, untuk semua makhluknya. Tapi yang mau minta maaf gitu. Illa li musyrikin, kecuali orang yang syirik. Au musahinin, atau orang yang nunzewu, ini yang tidak termasuk orang yang suka iri hati, atine loro, ini gak katut di sepuro Gusti Allah. Itu illa musahinin, kecuali orang yang iri hati ku atine nggih loro, enek wong oleh seneng atine mangkel. Lek perlu kapan enake wong iku malih nanggonku. Enek wong oleh nikmat ngoten atine mangkel. Itu persyaratan tidak diampuni oleh Allah dosanya. Bahaya. Makanya orang mukmin yang bagus itu adalah apabila mukmin yang lain dapat nikmat, dia bersyukur bahkan lebih dahulu daripada yang mendapat nikmat. Ngaten. Jenengan umpamane enten sepeda motor lah contoh cilik. Nek sepeda motor diterno pickup, iki beneran pasti lihat. Jenengan muni alhamdulillah sapa. Saman jenengan muni alhamdulillah dhisik. Sadurunge sing tuku sepeda motor iku terus sepeda motore. Ini loh orang Muslim. Ini contoh kecil. Gitu. Jadi kok alhamdulillah enek jamaah sing melok nyumbang napa lelang 2.500.000. Atine seneng. Aja kemenyek. Lah iku jenenge hati. Kepingin nikmati wong iku ilang aling nang dhek. Na'udzubillah. Ini iri hati namanya musafir. Itu. Ada hadis yang lain. Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban. Ini hadisnya ada sanadnya juga yang tadi saya baca. Idza kana apabila lailatul nisfi, pada pertengahan min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, fakumu moko ngadeko sira kabeh lailataha, di malam itu. Artinya gunakan untuk sholat. Wasumu lan poso sira kabeh yaumaha ing dalem dinane nisfu Sya'ban. Gitu. Lah kalau kita puasa tanggal 13, 14, 15 ya berarti kita bisa puasa itu. Wa innallaha tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu berfirman. Ala ono ta eling mustaghfirin, ono abang sing gelem yo sepuro, fa aghfiru lahu, tak sepuro. Nah, ini kita harus mengakui banyak dosa. Kalau orang yang mengakui aku gak duwe dosa, iku hakikate
akeh dosane. Gitu. Akeh dosane. Wis, diterus wae. Ala mustarzikin. Adakah orang yang minta rizki? Fa'arzuq, tak kei rizki. Gitu. Ala sa'ilin. Adakah orang yang meminta? Fa'ati, maka aku akan memberi. Ini namanya termasuk malam-malam yang mulia. Kemarin Yai Mukarram menyampaikan jenengan nasihat. Ada 5 malam dan hadisnya sudah pernah saya baca. Siapa yang mau menghidupkan akan dihidupkan hatinya oleh Allah di waktu hati banyak yang mati. Antara lain malam nisfu Sa'ban. Itu. Kemudian malam hari raya, 2 hari raya. Itu kan. Itu. Dan hadis saya menyebutkan Aisyah niku goleki Rasulullah, nanti Rasulullah itu. Ternyata kaki Aisyah itu mengenai Rasulullah ketika sholat. Wah, sampai lama. Kemudian Aisyah, ini di sini juga ada. Saya baca tadi. Nabi jenengan Gusti sepuro dosane. Banyak ini. Cuman Gusti sepuro dosane wis ditanggung swarga ini. Alaisa bahasanya Aisyah. Apa jenengan itu gak digonok ngene? Apa jenengan gak ditanggung swarga? Apa jenengan sampai seperti itu? Kemudian Rasulullah menyampaikan, bengi iki itu waktunya malaikat nyetorno amale menungso sing tahunan. Amal manusia disetor malaikat itu ada yang harian. Harian itu yang malaikat jaga pagi, pulang sore itu setor. Yang sore jaga sampai pagi setor. Itu yang harian. Yang tahunan itu nisfu Sa'ban. Itu kata Nabi dalam hadis ini disebutkan seperti itu. Makanya jenengan dapat amalan, jenengan amalkan mantun subuh. Itu karena apa? Habis subuh itu waktunya malaikat meninggalkan kita. Lek lapor Gusti Allah, lapo mbok tinggal lambaku? Pas ndonga Gusti. Pas maca wirid Gusti. Oh, api. Sore lapo mbok tinggal lambaku? Pas wirid Gusti. Nah, seperti itu. Nggih, jadi itu antara lain. Nah, kapan Allah menyiapkan seperti tadi lain sing jauh tak kabono ala kadza hatta yatlua sampai terbit al-fajr fajar. Nah, perbanyak. Rasulullah sampai tidak tidur semalaman. Kalau itu kula jenengan nggih mboten lah tidur istirahat. Pun bismillahirrahmanirrahim ngaji. Kajenge fajar napa terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudfa'u lan diberikan. Wa tudfa'u lan diaweh diberikan apa zakatu zakat ila asnafi samaniyati malang pira-pira golongan kang zakat itu diberikan kepada 8 golongan. Alladzina rupane wong akeh zakarahum kang wis nyebut ing alladzina sapa Allah taala fi kitabi ing dalam kitab Allah al-aziz kang mulya, yaitu di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini dipotong sampai situ. Innamas shadaqatu sesungguhnya sedekah. Sedekah di sini bukan sedekah biasa, bukan sedekah sunnah, tapi sedekah wajib juga sedekah sunnah. Ngaten. Ibu-ibu sing natos nderek ngaos ngene Ustadz Junaidi Sahal yang sering saya kirim itu zoomnya atau kajiannya itu di sana disebutkan. Jadi sedekah dalam ayat ini itu sedekah wajib dan sedekah sunnah. Itu bisa diberikan kepada 8 golongan ini. Ngaten. Siapa saja? Lil fuqara'i pada fakir, wal masakini dan orang miskin. Itu. Wal amilina 'alaiha dan orang-orang yang jadi amil. Saya sebutkan satu-satu. Fuqara itu orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Itu, tidak punya pekerjaan sama sekali. Jadi kerja gak kuat, itu donya gak duwe, itu fuqara. Wal masakin, orang miskin itu orang yang punya pekerjaan,
punya penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan. Ada disebutkan dalam hadis fikih sunnah itu, kalau nggak salah Aisyah itu sing manggon do omahe Aisyah niku akeh. Dia punya harta tapi sing bingoni akeh. Sehingga pendapatannya itu walaupun dia menurut saya umpamane gajine 1 bulan itu 5 juta atau 7 juta atau 10 juta, tapi kanggo ngingoni sing sak omah iku kebutuhane 1 bulan itu 12 juta. Namanya dia kurang, namanya dia miskin. Karena apa? Kebutuhannya, bukan dari banyaknya. Wong dulu gajine wae, tapi pengeluarannya seberapa? Itu pengeluaran pokok tadi, pengeluaran pokok kanggo ngramut omah, umpamane omahe bocor ya kudu ditandani. Ngono. Uga tak gawe bayar zakat. Gawe dandani ku dhisik. Ngaten. Itu kenapa? Kebutuhan pokok. Kemudian untuk sekolah pokok. Kemudian makan pokok. Jadi kebutuhannya itu dilihat. Itu miskin. Wal amilina 'alaiha, dan amil. Kalau kemarin saya sampaikan ada BAS dan LAS. BAS itu yang ngangkat pemerintah. Kalau LAS itu organisasi. Sopo iso. Kalau jenengan nitip kelas, maka jenengan harus mantau apakah zakat jenengan itu sudah disampaikan apa belum. Kalau jenengan nitipnya ke BAS, sudah bebas. Bah ambek badan amil zakat itu mau dibayarno buka urusane wong. Ngeten, urusane wong. Gitu. Kalau LAS itu jenengan kok kurang disampaikan, jenengan belum bebas dari zakat. Gitu. Makanya sebaiknya kalau LAS itu harus ada laporan. Sudah saya sampaikan zakat jenengan ke sini. Nah, LAS itu ya banyak, seperti di mana itu Nurul Hayat itu LAS memberi kesempatan kepada orang untuk barangkali nitip zakat. Kalau bahasa saya nitip zakat. Kemudian yang di Keputih itu namanya apa itu? Nah, itu LAS, lembaga amil zakat. Amilina 'alaiha. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang lemah iman. Ini saya baca itu dalam fikih sunnah ada 2. Satu mu'allaf yang kafir dan mu'allaf yang muslim. Mu'allaf yang muslim dibagi 4, yang kafir dibagi 2. Ini ada yang boleh diberi zakat dan ada yang tidak. Rasulullah pernah memberi zakat pada mu'allaf yang kafir, gurung Islam, tapi dikai zakat. Ada harapan nanti dia bisa masuk Islam. Maka ada. Itu mu'allafati qulubuhum. Wa fi riqab, budak. Budak di sini adalah budak mukatab. Nah, niki pun budak. Budak mukatab itu budak yang ada perjanjian dengan tuannya, lek aku kok bayar sakmene aku bebas ya. Itu namanya budak mukatab. Itu budak mukatab. Kemudian wal ghorimina, orang yang punya hutang. Dia tidak bisa mengembalikan hutangnya. Ngaten, harus diperjelas. Ghorim itu orang yang punya hutang, dia corong gak mungkin aku balik utang gitu. Kalau ada keyakinan kados kula jenengan sengaja ngene utang, mamane kredit itu kan utang namanya. Kredit mobil, kredit itu utang. Itu bukan gharim. Kenapa? Karena kita yakin bisa mengembalikan hutang kita. Wal gharim wa fi sabilillah, dan sabilillah. Seperti saya sebutkan tadi, sabilillah. Kemarin ada sama tat kula ngekei zakat guru ngaji angsal. Terus guru kula tenggene Al-Falah niku angsal. Sabilillah. Terus kula pun njaluk sabilillah niku ada sabilillah memang asli wong perang. Enek sabilillah sing majazi. Sinten? Sabilillah yang diartikan sabilil khair, jalan kebaikan. Ngoten. Jadi umpamane nek dalan rusak wis jelas rusak gak kenek di anu terus gendandani. Itu untuk kepentingan umum. Pengeboran sumur itu zakat bisa
di sana sabilil khair. Ya, orang itu jamaah itu niku guru ngaji itu sabilil khair. Terus guru konten al-falah ngono, yaitu makna majazinya. Saya sebutkan gitu. Kemudian wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Ini kalau ulama-ulama kontemporer diartikan lek arek sekolah itu perjalanan. Dia nggak bisa membayar sekolahnya, dia akan keluar dari sekolah. Itu diartikan ibnu sabil. Nah, lek wong-wong sing enten wong riyo lek ben Idul Fitri enten tiyang iki liwat. Kula niki mboten gadah kula niki ten perjalanan. Ngoten niku. Perjalanan teko ndi teko rungkut rene kehabisan bakal bukan ibnu sabil namanya. Orang yang perjalanannya itu boleh mengkosor sholat jauh, kemudian dia tidak punya bekal untuk melanjutkan perjalanan. Nah, jadi banyak yang tidak bisa diberi makna hakiki. Jadi biasa diberi makna hakiki. Nah, itu. Wa ilaman yujadu minhum, diberikan pada orang yang ditemukan di antara mereka. Tidak bisa semuanya. Jenengan punya uang 50 juta, dikekno kabeh. Sekarang susah. Golek budak nduk ndi nek budak. Sabilillah asli nduk ndi nek wong perang. Iku tentara iku perang, sing bayar negara gajine gede, umpamanya dia tidak layak, umpamanya seperti itu. Susah. Tapi sebagian dari 8 itu sudah boleh. Ada fakir, ada miskin. Dan diharapkan kalau zakat itu banyak, jangan minimal 3 orang. Wala yaktasiru alal aqalli min salasatin min kulli sinfin illal amil. Nah di sini. Jadi kalau memberikan zakat diberikan kepada miskin paling tidak 3 orang. Seperti itu. Min kulli sinfin, dari setiap golongan itu 3 orang. Kalau zakatnya itu banyak. Apa boleh tidak sama? Boleh. Umpamanya ada zakat 10 juta, sing kok tak kei 1 juta, sing kok tak kei 5 juta, sing kok tak kei 4 juta, umpamanya boleh. Boleh. Zakat itu disebutkan untuk kebutuhan dia selama hidup. Jadi cek membaikan fakir. Nun sewu. Yang saya tahu, yang saya sering saya sampaikan kalau ada jamaah itu seperti bakar itu istrinya meninggal, dia kate kerja apa pun sepuh usianya kelahiran 35 di KTP-nya itu, kemudian dia kerja yang gak mampu, rumahnya dijual, yang dijual tanahnya, rumahnya tidak dijual, jadi punya rumah tapi gak ngeluani tanah di atas rumah itu yang dijual, yang beli itu beli tanahnya, rumahnya tidak dijual. Nah, seperti itu. Bagaimana kita beri zakat dia sampai kapan? Dia punya uang sekarang, uang hasil jual itu, tapi dia nggak bisa bekerja. Kita beri zakat untuk apa? Sampai selama hidupnya, itu boleh. Jadi mengutakai zakat 3 juta umpama, anggo urip sampean. Kalau seperti itu 3 juta bagi makan sendiri mungkin cukup, tapi seperti kemarin loro aku mas, yo tak golekno wong sing ramut, lho kok no pempes ganti nyeko, bayari piro mbak, saya kan ya kan, bayari piro mbak, sehari 75.000 ongkosnya, gitu. Itu belum kalau malam ditinggal, itu tetangga saya, kakak mbah gereji, tangga itu seperti itu. Nah, makanya kalau sudah tua putra-putrane lek iso ya nek sing nunggoni gitu. Mbah Ger itu ndak punya putra. Lah, zakat itu diberikan kepada orang selama kebutuhannya. Gitu. Jadi kalau jenengan bagi zakat mamanya 2 juta ditekno wong 20 100 dia makan enak sehari 2 hari. Ben, bagaimana? Cari 4-5 orang yang memang dia fakir, bagi aja 4-5 orang untuk kebutuhan makan dia.
Nah, itu ini yang maksud. Bon, diselesaikan setelah ini babnya, soalnya bab puasa. Berarti nanti pas puasa. Wal khamsatu, ada 5 golongan layak juzu tidak boleh diberi dafkuha, memberikan zakat ilaihim pada mereka. Tidak boleh memberi zakat pada mereka. Al-ghaniyu, orang yang kaya bimalin, dengan harta, au kasbin, atau bekerja. Dia bekerja atau dia punya harta, tidak boleh. Itu. Wal abdu, dan hamba yang bukan mukatab maksudnya. Yang ketiga, Banu Hasim wa Banul Muthalib, keturunan Nabi Muhammad. Rasulullah dalam hadisnya, Muhammad dan alihi dan keluarganya tidak boleh. Jadi sampai keturunan Nabi Muhammad tidak boleh diberi zakat. Setelah ditanya kenapa, zakat itu kotoran manusia. Gak enak tuh, kata Nabi, zakat itu kotorane menungso. Keluarga Muhammad gak pantes dikai kotorane menungso. Itu. Jadi jenengan yang keluarkan zakat itu kotoran asline. Lek gak dibuang, lek gak ditokno, jenengan jek nyimpen kotoran. Itu zakat. Kemudian wal kafir, dan orang kafir tidak boleh diberi zakat. Ini yang sepakatnya ulama, mayoritas ulama. Kemudian waman talzamul muzaki nafaqatuhu, itu. Dan orang yang nafkahnya dia wajib, yang dia beri, orang tua, anak, tidak boleh. Itu. Jadi saya punya ibu, bolehkah zakat saya berikan pada ibu saya? Gak boleh. Kenapa? Anak itu wajib nanggung uripe wong tuwa. Ngoten. Anak itu nanggung uripe wong tuwa, mulai gak oleh ngkai zakat nang wong tuane. Piye? Yo aja zakat iku wajibmu nanggung uripe gitu. Nek yo Pak tak kei zakat Mak gitu. Enggak boleh. Karena itu kewajiban kita, bukan kewajiban kita ngingoni gitu maksudnya. Itu. Layat fa'wa ilaihim, tidak boleh memberikan kepada mereka, orang yang kita tanggung hidupnya. Itu. Bismil fuqara, dengan nama fuqara atau wal masakin dan masakin. Wong iku fakir. Sapa? Anakku. Anakmu iku wajib mbok tanggung. Ngoten. Iku sapa fakir iku? Sapa wong tuaku? Iku gak oleh mbok kei zakat. Bahkan orang tuamu ngambil hartamu tanpa izinmu boleh. Itu kan pernah itu di zaman Nabi itu. Itu seperti itu. Ada orang tua datang kepada anaknya. Jawab duwike anak. Wah anaknya muring-muring, lapor tang Nabi. Jari ini, kon rene. Orang tuanya itu bilang, saya dulu ketika masih kuat, semua harta saya gunakan untuk anak saya Nabi. Anak kula loro wis perlu donyaku entek gak apa-apa tak kanggo anak. Lah sekarang saya ini sudah gak kuat bekerja Nabi. Bolehkah saya minta harta dari anak saya? Kata Nabi, diri anakmu dan seluruh harta anakmu adalah milikmu. Seperti itu. Mulane lek enek wong tua kok ngitung enteke biayai anak, ditulis dicatat, iku jangan anake bales aja disalah. Bagaimana? Enggak usah dihitung. Ada loh orang tuku susu entek pirang juta, ngingoni entek ditulis barang anak wis kerja nyonya. Biayamu biaya, na'udzubillah min dzalik. Iku makanya di doa itu warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi mereka kedua orang tua saya ya Allah seperti mereka menyayangi saya di waktu kecil. Kalau orang tua nyayangi kita, iku gak kenal wis entek-entekan wis gak tau mikir. Lah nek wong tua nyayangi kok mbek diitung, yo anake jange yo ngitung kuliah. Na'udzubillah min dzalik. Ngaten iki. Jadi ini sudah hadis. Walaupun tentunya banyak masalah mungkin. Setelah ini kita khusyah, kita puasa. Nanti kita kaji di bulan Ramadan insyaallah. Nah, seperti itu sudah habis waktunya dan ini sudah masuk waktu. Kalau mau salat suruh sudah boleh. Ngaten. Jadi kita hidup dengan harta yang kita miliki hakikatnya bukan milik kita semuanya. Orang tua kita ikut miliki harta kita. Nah, lek enek wong wedok mengingsing lanang ngramut wong tuane.
wong wedoke perlu dikongkon ngaji. Ngoten. Utawa nek wong lanang sak bojone sing wedok niku ngekeki wong tuane, kok dipenging sing lanang perlu ngaji. Ngoten. Kenapa? Karena memang istri itu tanduknya pada suami, tapi suami gak oleh maneni wong tuane. Senajan nomor tuane. Seperti itu. Jadi ya harus tetap dengan komunikasi yang bagus. Dan beruntunglah bagi yang masih punya orang tua. Bagi yang tidak punya orang tua, kita nanti jadi orang tua. Supaya jadi orang tua yang dimuliakan anak, muliakanlah anak kita. Ngaten. Dene wis dimulyakno, wis dididik, wis dianu, kok anake gak mulyakno awake dhewe. Satu, kita harus koreksi. Aku ben wis bener oleh didik anak. Rizki sing tak kena anakku ben rizki opo? Rizki halal apa rizki subhan? Itu kenapa? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulam. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram itu nerakalah tempatnya. Neraka bukan hanya nunggu di akhirat, tapi bisa menjadi neraka dunia. Ene arek kok ndo wablek, ojo kesusu di sana anake. Mungkin rizki yang diberikan pada mereka, rizki yang tidak halal, berarti harap sing gak pati nurut ambek agama bisa jadi. Ini pesannya guru-guru ngoten. Kalau anak kita tidak sesuai dengan harapan kita, jangan keburu marah. Mungkin hakikatnya kita yang salah. Mungkin rizki yang kita berikan, mungkin perlakuan pendidikan yang kita berikan yang salah. Ngaten nggih? Nah, sampun. Ngaten apa? Ada ditanyakan satu. Kalau nggak ada, alhamdulillah sudah siap. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, walaupun sedikit yang bisa saya sampaikan karena kemampuan saya itu benar bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk mendapatkan Ramadan, kita diberi kemampuan untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan dengan bagusnya niat dan bagusnya hati kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkaulah tempat kami mengadu, Engkaulah tempat kami memohon. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari-Mu ya Allah. Berilah kami ilmu yang manfaat barokah ya Allah, untuk mendekatkan diri kepada Kamu ya Allah. Ya Allah, berilah kami keberkahan bulan Sya'ban ini, dan berilah kemampuan bagi kami untuk mendapat bulan Ramadan dan maksimal dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa mertua kami, dosa guru-guru kami dan saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.